Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abdul Sidik. Dan jangan lupa perbanyak bersolawat agar hidup berubah menjadi lebih nikmat di dunia sampai ke akhirat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berkat-berkahnya solawat, semoga kita semua dianugerahkan rezeki yang halal, yang berkah, serta berlimpah. Bahagia dunia sampai ke akhirat, selamat dunia sampai ke akhirat. Dan semoga kita semua mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, di kesempatan video kali ini saya ingin mencoba menjawab pertanyaan di komentar. Isi pertanyaannya seperti ini, Bang boleh tanya nggak, kenapa baru motong getah di plannya sudah kering dan warnanya hitam lagi? Lalu saya jawab, sebelumnya maaf Mas, pernah dipupuk apa enggak pohon karetnya? Kalau dipupuk biasa pupuk pakai apa? Lalu dia menjawab, bilangnya karet liar dan dulu sering dipoles sama orangnya yang dulu sadap karetnya. Lalu sekarang sudah nggak disadap lagi hampir 1 tahun. Mungkin sekarang dia lagi yang lanjutkan sadap karetnya. Dan menurut pengetahuan saya ya teman-teman, kalau getah karet sering dipoles atau dikasih zat perangsang tetapi tidak kita imbangi dengan pemupukan, setahu saya memang itu berdampak yang kurang baik ya teman-teman untuk pohon karet. Yaitu intinya pohon karet itu ketagihan dengan ZPT, zat perangsang. Kita memang boleh saja menggunakan zat perangsang, tetapi kita sadap karetnya yang pertama harus sistem AB ya. Hari ini disadap, besok libur, besoknya disadap, besoknya libur. Atau kalau bisa 1 minggu hanya 3 kali saja sadap karetnya. Itu jika getah karet kita dipoles. Dan itu pun juga harus kita imbangin dengan pemupukan teman-teman ya. Pemupukan yang rutin. Kalau kita hanya main poles saja tetapi tidak kita imbangi dengan pemupukan, itu lama kelamaan getah karet akan berakibat fatal. Yang pertama bisa mati kulit, mati getah, dan yang jelas getah karet itu terkuras. Yang getah karet untuk tahun depan misal ya, kita oles terus sekarang tetapi kita tidak dipupuk, itu kita sedot sekarang getah karetnya. Secara logika saya, menurut saya teman-teman ya, seperti itu. Jadi getah karet untuk tahun depan itu kita udah panen untuk sekarang ini. Dan bagaimana cara mengatasi serta memulihkannya agar karet itu bisa seperti semula teman-teman ya. Yaitu kalau menurut saya kita pupuk. Cara pemupukannya teman-teman sudah sebagian mungkin udah ada yang tahu. Banyak berbagai cara yang saya lakukan pemupukan getah karetnya. Teman-teman bisa lihat di deskripsi. Dan untuk karet yang seperti ini saya sarankan teman-teman ya, yaitu pupuk dengan sistem kocor dan sekaligus semprot. Jadi langsung 2 aplikasi teman-teman ya. Tetapi sistem semprotnya di sini hanya kita gunakan 1 kg NPK Mutiara saja. Jadi tidak 4 macam lagi teman-teman ya, atau 4 kilo 1 tangkinya. Karena kita langsung aplikasikan 2 aplikasi, yaitu kocor dan semprot. Untuk kocornya teman-teman bisa lihat di deskripsi, nanti linknya akan saya cantumkan. Dan setelah kocor langsung kita aplikasikan pupuk semprot. Pupuk semprotnya bahannya seperti ini teman-teman ya, 1 kg pupuk NPK Mutiara dilarutkan di dalam air, lalu masukkan ke dalam tangki, serta dicampur dengan ZPT ekstrak bawang merah yang kemarin teman-teman ya. Bawang merahnya cukup gunakan 5 biji saja per tangki teman-teman ya, jangan terlalu banyak. Jadi ZPT ekstrak bawang merah 10 biji kita bikin 1 liter. Jadi kita masukkan ke dalam tangki semprot 1 kg pupuk NPK Mutiara, lalu kita tambahkan setengah liter ZPT ekstrak bawang merah, yaitu sama dengan 5 biji bawang merah teman-teman ya. Setelah kita aplikasikan pupuk kocor dan semprotnya, kita istirahatkan terlebih dahulu pohon karetnya selama 2 hari teman-teman ya.
Hari ketiga baru kita sadap. Seperti biasa kita sadap, tetapi saya anjurkan karena ada ZPT ekstrak bawang merahnya, jadi sadap karetnya jangan setiap hari, yaitu kita buat AB, hari ini disadap besok libur, hari ini sadap besok libur. Dan di 3 bulan pertama saya anjurkan dipupuknya selama 1 bulan sekali. Jadi selama 3 bulan itu kita pupuk 3 kali nanti teman-teman ya. Setiap 1 bulan kita pupuk kembali seperti sebelumnya. Lalu bulan depannya kita pupuk kembali, yaitu pupuknya dengan pupuk kocor dan juga semprot. Dan nanti setelah 2 minggu sampai 4 minggu insya Allah sudah ada perubahan di pohon karetnya teman-teman ya. Jika teman-teman penasaran bisa dicoba terlebih dahulu, yaitu mencobanya jangan langsung banyak, teman-teman bisa coba sedikit terlebih dahulu, lalu bedakan hasilnya dengan sebelumnya. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menginspirasi teman-teman semua. Jika ada kesalahan dalam pemupukan atau saran yang saya share ini, mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar dan kita sama-sama belajar. Baik teman-teman, itu saja. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa perbanyak bersolawat agar hidup berubah menjadi lebih nikmat di dunia sampai ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dadah.